Indonesia lewat siaran pers, Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan delegasinya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Nah, apa yang kemudian dititipkan oleh DPR, Mas Solid? Ini tadi disampaikan oleh Saudara Nurul Huda, dampak dari perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini langsung berdampak kepada sektor real, yaitu sektor perdagangan, khususnya manufaktur padat karya. Betul. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi perlu respon yang tepat, proporsional, dan presisi di sini. Sehingga karena ini langsung berdampak kepada sektor real. Tadi sampaikan ada sektor tekstil, garment, kemudian otomotif, elektronik, yang mana itu adalah sektor yang menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Kita tahu bahwa ekspor Indonesia kepada Amerika Serikat itu salah satu tujuan utama karena nilainya sangat besar sekali. Saya mencatat di sini ada sekitar 26 miliar US dollar ekspor kita ke Amerika Serikat. Kita surplus lebih dari 16 miliar US dollar. Itu angka yang sangat besar, itu setara dengan sekitar hampir 10% total ekspor nasional kita. Jadi bukan hanya berdampak di sektor keuangan, nilai tukar, IHSG, ini benar-benar berdampak kepada hajat hidup masyarakat kita. Kalau betul nanti berdampak penurunan ekspor secara signifikan, maka itu akan berdampak kepada lapangan kerja. Oleh karena itu kami di DPR sangat mendukung upaya-upaya yang strategis untuk melakukan diplomasi perdagangan atau diplomasi ekonomi kepada Amerika Serikat, baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral atau secara regional. Karena yang terdampak dari perang dagang ini bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara. Jadi kita bisa melakukan kolektif diplomasi dengan negara-negara yang terdampak juga. Karena kalau kita melihat ada beberapa negara yang melakukan aksi balasan. Tentu tidak kita inginkan ketika ada perang dagang ini, ada aksi balasan, itu akan membuat ekonomi global semakin suram jika terjadi aksi retaliasi di banyak negara. Nah, kami menyarankan Indonesia tidak melakukan retaliasi, tapi melakukan diplomasi ekonomi untuk menegosiasikan ulang. Kalau kita lihat bagaimana karakter kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia adalah seorang pebisnis, pengusaha, maka dia suka dengan melakukan negosiasi. Nah, ini adalah salah satu instrumen negosiasi pemerintahan dia untuk menata ulang perdagangan dengan mitra-mitra dagang dia. Sehingga ini adalah sebuah instrumen negosiasi dari Amerika Serikat kepada negara-negara yang menurut dia itu kurang menguntungkan. Sehingga ini adalah peluang kita melakukan negosiasi di sana.